Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu silakan untuk bisa di Ibu Arlindu. Menggunakan masker. Ini gini Pak ya. Sementara TPS tetap berjalan. Omongan Bapak Yusuf ya di Sebentar lagi acara TPS silakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Silakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Beralian anaknya ya, anaknya ditinggal saja. Silakan. Ada saudaranya enggak? Berita yang positif, masyarakat bisa Kawati semuanya. Lalu ini punya efek multiplier effect, sehingga membuat masyarakat tahu dan mau menggunakan hak pilih. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan, dikhawatirkan, sepanjang semua pihak penyelenggaranya, peserta pemilunya maupun pemilihnya mematuhi protokol kesehatan. Tapi kalau ada di antara mereka yang tidak patuh, maka ya disitulah akan terjadi kemungkinan bisa terjadi penyebaran. Jadi regulasi sudah kita buat sebaik mungkin. Mudah-mudahan implementasinya tidak ada kendala. Mudah-mudahan semua pihak, jadi bukan hanya penyelenggara ya, semua pihak bisa mematuhi. Itu maksud kegiatan kita hari ini. masih ada lagi. Baik, saya Hendra dari Pojok Satu. Pak, terkait dengan simulasi hari ini dan nanti pada saat pelaksanaan, saya ingin tanya seberapa siapkah KPU menyediakan tenaga medis di setiap TPS? Karena jumlahnya kami berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya terkait dengan pengamanan, maka kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dengan dukungan TNI. Mereka lah nanti yang akan menghitung sendiri kekuatannya. Misalnya jumlah TPS kalau seluruh Indonesia ya itu 300.000, tetapi personil kepolisian di 270 daerah yang pilkada itu hanya ada misalnya 200.000. Kan nggak mungkin mereka satu-satu TPS satu petugas. Maka mereka akan mengatur sendiri bagaimana caranya. Apakah ditambahkan kepada pasukan dari tempat lain untuk masuk ke 270 daerah ini sehingga jumlahnya terpenuhi, atau mereka mengatur strateginya dengan personil yang ada. Nah, begitu juga dengan kesehatan. Saya sudah bertemu dan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Saya minta dukungan jajaran Dinas Kesehatan sampai ke tingkat kecamatan, karena puskesmas itu kalau sampai tingkat kecamatan kemungkinan hampir semuanya ada ya. Tapi kalau layanan kesehatan sampai tingkat desa kelurahan belum semuanya ada. Nah, setidaknya itu yang pertama itu. Yang kedua, Kementerian Kesehatan sudah punya pola sendiri bagaimana melihat TPS-TPS tertentu yang itu nanti mungkin ya menjadi perhatian mereka, jumlah tenaga medisnya yang standby akan ditambah. Pengalaman kami waktu di Pileg Pilpres 2019, mereka melakukan itu. Jadi di tempat-tempat tertentu itu disediakan mobil dan petugas keamanan, termasuk di kantor pusat. Waktu itu di KPU RI kita melakukan rekap 14 hari lebih, mereka standby-kan itu. Nah, cara dan strategi mereka itu saya serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kesehatan. Mereka nanti yang akan menghitung berapa titik layanan kesehatan yang mereka punya, berapa personil yang mereka punya, lalu kebutuhan penyelenggaraan pemilu butuh berapa banyak. Nanti mereka mengatur strategi gitu. Karena kalau dituntut sama seperti
kekuatan KPU, nggak mungkin. 300.000 TPS Indonesia, itu kalau setiap TPS personilnya 9, itu saja sudah dibutuhkan 2,7 juta petugas. Belum lagi petugas tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Itu kalau pemilu nasional seperti kemarin Pileg Pilpres, itu tidak ada satu lembaga manapun yang punya personil sebanyak yang dibutuhkan oleh KPU. Jadi proses penyelenggaraan pemilu ini SDM yang dibutuhkan luar biasa banyak dan besar, dan itu harus diorganize dengan baik oleh disampaikan oleh orang ini prinsipnya sama, bahwa secara teknis kita melaksanakan regulasi di lapangan siap melaksanakan dan regulasi itu bagi kami adalah upaya untuk mengaplikasikan yang tertuang dalam regulasi yang ada. Kemudian secara teknis dan seluruh kegiatan yang tahapan yang dilakukan oleh KPU hari ini akan mengacu kepada regulasi yang memanfaatkan itu aja. Dan secara teknis kami sama, tapi hanya ada proses protokol. Pertama-tama saya sampaikan banyak terima kasih Pak Ketua KPU Pusat yang sudah menjadikan Indramayu sebagai percontohan simulasi pencoblosan. Ini merupakan ada edukasi tersendiri untuk masyarakat warga Indramayu dalam rangka nanti pemilihan pelaksanaan pilkada 9 Desember di saat pandemi COVID-19. Ini jadi ada, saya apresiasi Indramayu dipilih untuk masyarakat kita akan lebih tahu kondisi seperti apa. Untuk kesiapan sendiri, pemerintah daerah Indramayu tentunya sebagaimana tupoksinya, penyelenggara adalah KPU, Bawaslu, serta juga nanti para paslon yang akan mendaftar, dan juga ini kepada masyarakat sebagai pemilih tentunya kita juga melalui DX Pilkada kita yang ada di pemerintah daerah Kota Indramayu terus mensosialisasikan bahwa pelaksanaan Pilkada 9 Desember nanti kita ini betul-betul masyarakat tahu adanya pilkada, tahu adanya pelaksanaan pilkada ini pada saat pandemi COVID. Itu. Jadi ini pelaksanaan pilkada saya rasa pemerintah daerah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga tadi masalah kesehatan nanti kami juga terima kasih Pak Ketua KPU, dan kita juga akan menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan tentunya meminta petunjuk dari Menteri Kesehatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang jelas Indramayu mempunyai 49 puskesmas dan kita sudah mempunyai pelayanan di tiap-tiap desa. Silakan langsung masuk. Tenaga kesehatan yang ada di desa kita perbantukan, tapi yang jelas belum bisa menyentuh per TPS 1 tenaga kesehatan. Tapi kalau per satu desa tenaga kesehatan, insya Allah kita sudah punya. Dan kita mungkin poskonya nanti ada di masing-masing puskesmas. Kita ada 31 kecamatan, kita mempunyai 49 puskesmas. Jadi ditambah nanti ada puskesmas membantu. Insya Allah untuk penyelenggaraan kita akan siap. Selain itu juga kita untuk pembiayaan sudah kita 100%, kita mengenalkan NPHD dan pencairannya juga ini sudah selesai ya, sudah selesai. Alhamdulillah Pak Ketua.